Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya, tentunya mengenai materi untuk kelas 6 sekolah dasar. Kali ini kita akan coba belajar tentang nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. Ini materinya berkaitan dengan pelajaran tentang kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Pancasila ini merupakan dasar negara kita dan dirumuskan dalam 5 sila. Tentunya kita semua sudah tahu. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi 5 dasar. Dan Pancasila ini tentunya jadi dasar atau tonggak utama dalam membuat untuk mengatur negara kita, Republik Indonesia. Nah, tentunya di dalam merumuskan Pancasila ini memutuskan para pendiri negara dulu, para pendiri negara membuat rumusan Pancasila ini melalui proses yang cukup panjang. Jadi untuk mengetahui nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila ini, kita tidak lepas dari sejarah perumusan Pancasila ini. Nanti kita akan bahas sedikit proses perumusan Pancasila ini, sejarahnya, dan untuk selanjutnya nanti juga akan kita bahas apa sih nilai-nilai juang atau hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam proses perumusan Pancasila ini. Untuk itu kita simak sejarah dari perumusan Pancasila secara singkat. Bagaimana proses perumusan dasar negara Pancasila? Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut, yakni A. Sidang IBPU PKI tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini dibicarakan mengenai asas dan dasar negara Indonesia Merdeka atau filosofis C. Grundslag Indonesia Merdeka. Usul mengenai asas dan dasar Indonesia Merdeka pertama-tama dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar bagi negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Kendatipun demikian pendapat Yamin dalam pidatonya, tetapi setelah selesai pidato ia memberikan konsep mengenai asas dan dasar negara Indonesia Merdeka yang agak berbeda dengan apa yang dipidatokan. Asas dan dasar negara Indonesia Merdeka menurut Muhammad Yamin dalam konsep tertulis yang diberikan kepada ketua ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan kebangsaan Indonesia,
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Yamin, M.R. Supomo juga mengemukakan gagasan mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Gagasan Supomo mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka ialah 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sedangkan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan asas dan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno menyarankan 5 asas untuk berdirinya bangunan negara itu hendaknya diberi nama Pancasila, artinya 5 dasar. Gagasan ini ia kemukakan atas saran dari salah seorang temannya, ahli bahasa. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan nama temannya itu. B. Sidang Panitia Kecil 22 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI disepakati bahwa untuk menindaklanjuti sidang yang belum mencapai kesimpulan dibentuk Panitia Kecil. Panitia Kecil ini bertugas merumuskan hasil sidang dengan lebih jelas. Anggota Panitia Kecil ada 9 orang sehingga sering disebut Panitia 9. Ke-9 tokoh tersebut ialah Insinyur Soekarno, Ketua Merangkap Anggota, Dr. Andus Mu Hatta, Wakil Ketua Merangkap Anggota, A.A. Maramis, S.H. Anggota, Abi Kusno Cokrosuyoso, Anggota, Adyul Kahar Muzakir, Anggota, Haji Agus Salim, Anggota, K.H. Wahid Hashim, Anggota, Acemat Subarjo, S.H. Anggota, M.R. Mu Yamin, Anggota. Sidang Panitia 9 ini dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945 di Gedung Jawa Hokokai, Jakarta. Selain Panitia 9, anggota BPUPKI lainnya juga hadir dalam rapat tersebut, sehingga jumlah peserta rapat ada 38 orang. Dalam sidang Panitia Kecil tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta selengkapnya adalah sebagai berikut, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sidang IIBPUPKI Sidang IIBPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945.
Dalam sidang ini dibicarakan mengenai penyusunan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar dan rencana Undang-Undang Dasar serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945 dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan sebagai berikut: Insinyur Soekarno, Eroto Iskandar Dinata, BPH. Purbaya, KH. Agus Salim, Mr. Achmat Subarjo, Mr. Supomo, Mr. Maria Ulfah Santosa, KH. Wahid Hashim, Parada Harahap, Mr. J. Latuhar Hari, Mr. Susanto Tirto Projo, Mr. Sertono, Mr. KPRT Wongsonegoro, KRT Hawuryaningrat, MRRP. Singgih, Mr. Tan Eng Hoa, Dr. P.A. Husein Jayadiningrat, Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo, MRAA. Maramis, Miyano, utusan Jepang. Atas usul dari Husein Jayadiningrat dan MRMU Yamin, maka dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dibentuk panitia kecil dengan susunan sebagai berikut: Panitia Kecil Declaration of Rights, dengan susunan anggota Mr. Achmat Subarjo, Ketua, Parada Harahap, dan Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan Mr. Supomo, Ketua, Mr. Achmat Subarjo, KPRT. Wongsonegoro, MRAA. Maramis, MRRP. Singgih, KH. Agus Salim, Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo. Untuk preambul, pembukaan, tidak dibentuk panitia kecil karena hasil panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 telah diterima. Dalam rapat yang memakan waktu selama 7 hari itu, dihasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI hanya sampai di sini, karena selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketua PPKI ialah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andus Muh Hatta. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, meskipun badan ini buatan Jepang, akan tetapi sampai menyerahnya Jepang kepada Sekutu, 14 Agustus 1945, badan ini tidak pernah dilantik oleh Jepang. Keanggotaan PPKI pun adalah bangsa Indonesia sendiri. Sejak perumusan teks proklamasi, sebagian anggota PPKI ini telah mulai memerankan fungsinya sebagai wakil-wakil rakyat Indonesia. Sesuai dengan rencana semula, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokorit Suzun Biin Kai akan mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni akan membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, karena pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka lepas dari campur tangan Jepang, maka akhirnya sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dimanfaatkan untuk melengkapi persyaratan berdirinya negara yang belum terpenuhi. Secara garis besarnya, kegiatan rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu 1. Tahap sebelum rapat PPKI. Pada tahap ini diadakan rapat kecil yang terdiri atas Dr. Andus Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Tengku Moh Hasan. Mereka mengadakan rapat pendahuluan dan menghasilkan kesepakatan mengubah kalimat ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan perubahan tersebut, maka seluruh hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam, misalnya daerah-daerah yang diduduki Kaigun. Menurut Dr. Andus Muh Hatta,
Adanya perubahan itu menandakan bahwa para pemimpin bangsa pada waktu itu lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Perhatikanlah bagaimana para pemimpin bangsa kita begitu toleran terhadap sesamanya, sehingga semua paham dan golongan yang berbeda dapat dipersatukan dengan kearifan mereka. 2. Rapat utama PPKI. Rapat ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muh. Hatta. Dalam rapat ini diputuskan 3 keputusan penting, yakni menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 setelah mengalami perubahan di sana-sini. Dalam UUD tercantum dasar negara. Dengan demikian PPKI pun telah menetapkan dasar negara yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muh Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang berfungsi membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi. Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat nilai-nilai juang yang digunakan para pejuang bangsa kita. Di antara nilai-nilai juang tersebut adalah 1. Nilai persatuan dan kesatuan. Mereka begitu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Nilai keikhlasan para perumus dasar negara kita saat itu tidak terpikir untuk mendapat imbalan. Mereka ikhlas demi bangsa dan negaranya. 3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan demi keadilan, mereka berani melakukan perjuangan di tengah-tengah bahaya. 4. Toleran terhadap perbedaan. Perumusan dasar negara diwarnai dengan sikap menghargai perbedaan. 5. Nilai musyawarah mufakat. Mereka merumuskan dasar negara dengan asas musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nah, setelah tadi kita simak sedikit sejarah proses perumusan Pancasila ini, kita ada nilai, kita akan ambil nilai juang atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah itu. Lalu kita akan coba meneladani dalam kehidupan sehari-hari apa sih sebetulnya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut. Contohnya, ini hanya salah satu saja. Contohnya, yang pertama adalah sikap rela berkorban. Jadi para tokoh, para perumus negara pada waktu itu dalam perumusan Pancasila sangat mencurahkan semua pikirannya, semua tenaganya, semua potensinya untuk membentuk negara ini seperti apa ke depannya. Kemudian setelah diamati sejarahnya, proses panjang perumusan Pancasila itu ya membutuhkan pengorbanan. Mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki, apalagi sebelum mendapatkan atau sebelum negara kita merdeka. Mereka rela mengorbankan apa yang dimiliki dan mereka berkorban untuk kebahagiaan orang lain di luar dirinya. Nah, itu yang patut kita teladani. Nanti kita belajar dalam kehidupan sehari-hari untuk berkorban. Berkorban artinya ya tidak mengharapkan balasan apa-apa untuk kebahagiaan orang lain. Ya minimal kita berkorban untuk keluarga, untuk saudara, untuk lingkungan dan sebagainya. Misalnya kita menolong sesama teman, kemudian ikut program-program di lingkungan kita,
misalnya program gerakan kebersihan, kemudian menengok teman yang sakit, kemudian membawa semacam makanan atau apa untuk teman kita yang sakit. Nah, selanjutnya nilai yang kedua, yaitu contoh nilai yang kedua yang bisa dirumuskan dari proses perumusan Pancasila ini adalah semangat kebersamaan. Ini hanya salah satu contoh saja, banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa ambil, yaitu contoh yang kedua yaitu semangat kebersamaan. Jadi mereka, para perumus negara kita itu semangat sekali untuk bersatu bersama, sebab kalau kita tidak bersatu ya kita akan kesulitan. Sebagaimana patah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita lumpuh. Jadi ibarat sapu lidi, apabila banyak sapu lidi diikat kemudian kita gunakan untuk menyapu halaman atau menyapu sampah, itu bisa cepat daripada sapu lidi 1-2 kemudian kita ikat lebih banyak, itu lebih cepat. Nah, kenapa begitu? Karena ya kita makhluk sosial, artinya makhluk yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan teman, membutuhkan saudara, membutuhkan orang tua dalam hidup untuk mewujudkan cita-cita atau harapan kita atau kebutuhan kita. Yang ketiga, contoh nilai juang yang kita bisa ambil dari perumusan Pancasila yaitu bersikap ikhlas. Ikhlas tadi rela, ikhlas berarti tidak mengharapkan balasan. Walaupun sulit ya kita berusaha kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ikhlas ini ya tidak bisa kita ceritakan secara detail ya, tapi ciri-cirinya ikhlas itu ya berarti tidak mengharapkan imbalan. Kemudian hatinya bersih, tidak ada di dalam hatinya itu tujuan-tujuan tertentu. Nah, kita belajar dibiasakan, makanya kita belajar dibiasakan untuk berkorban apa saja, baik berkorban untuk harta, dengan harta, dengan tenaga atau pikiran dan sebagainya. Kemudian ciri ikhlas itu ya gembira yang melakukan sesuatu, berkorban tanpa mengharapkan balasan, kemudian kita gembira, bahagia, senang melakukannya. Nah, itu ciri-ciri ikhlas, salah satu ciri ikhlas. Nah itu salah satu contoh nilai-nilai juang yang dapat kita cermati dari sejarah tokoh-tokoh kita dalam merumuskan Pancasila. Masih banyak lagi, misalnya gigih, bersikap tekun, gigih, kemudian semangat untuk musyawarah, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian toleransi, menghargai suku atau agama lain. Nah itu kan di dalam merumuskan Pancasila itu banyak tokoh-tokoh yang berasal dari daerah-daerah, jadi tidak hanya satu daerah. Ini semangat itu yang kita patut dicontoh. Kita mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah itu kita mudah-mudahan sedikit materi untuk perumusan atau nilai juang, meneladani nilai juang perumusan Pancasila ini, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kemudian lebih jauh lagi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian,
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.